Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Devosi kita pada hari ini tentang Sang yang diurapi. Marilah kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26 dan 1 Yohanes 2 ayat 27. Gereja di Antiokhia bertumbuh. Ada perpaduan yang indah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, atau orang-orang bangsa lain. Dunia belum pernah melihat orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi datang bersama-sama untuk menyembah Allah yang sejati sebelumnya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang asing ini berbeda dengan orang Yahudi lainnya yang ditemui di sinagoge. Orang-orang Yahudi dan orang-orang asing ini menyembah Allah yang sejati, Allah dan kitab suci, tetapi mereka juga menyembah Yesus. Mereka percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati dan mereka berdoa kepadanya sebagai Allah. Ketika orang-orang di Antiokhia ingin berbicara sebagai pengikut Yesus, mereka membutuhkan nama untuk mereka. Nama Yahudi tidak akan bisa digunakan lagi. Terlalu banyak orang asing di dalam kelompok ini dan orang-orang ini percaya kepada Yesus, sementara kebanyakan orang Yahudi tidak. Nama yang muncul di antara orang Antiokhia adalah orang-orang Kristen. Namun, mulanya nama itu digunakan untuk mengejek orang-orang percaya awal. Tetapi nama itu kemudian melekat. Pengikut Yesus Kristus disebut Kristen sejak saat itu. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nama ini tepat karena mengaitkan kita dengan Sang yang diurapi. Orang Kristen disatukan dengan Kristus oleh iman. Kita berbagi hidupnya, kematiannya bagi dosa, dan kebenarannya, dan kita akan berbagi kemuliaannya. Kita juga berbagi di dalam pengurapannya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Terima kasih karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Amin.